Bab 461 cukup rumit. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka melepaskan kekuatan spiritual yang cemerlang, diringkas menjadi tirai cahaya kekuatan spiritual di permukaan tubuh, bersiap untuk menahan erosi kekuatan penghancur. Sejak 50.000 tahun, hanya Huang Fusengzong, jumlah kematian para murid di Abyss of the Burial God telah melebihi 7 juta. Pelajaran tentang darah dan air mata memperingatkan semua orang, keanehan dan kengerian dari kekuatan penghancur itu. Di bawah kekuatan penghancur itu, kekuatan spiritual dalam tubuh biksu akan secara bertahap ditelan. Jika Anda ingin bersaing, Anda hanya bisa melawan dengan kekuatan spiritual. Tidak ada gunanya jika Anda memakai armor senjata ajaib, karena kekuatan penghancur itu dapat menembus armor dan menyebabkan kerusakan fatal pada para biarawan. Karena itu, setiap orang hanya menggunakan tirai tipis kekuatan spiritual untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, yang membuat semua orang bingung adalah bahwa kekuatan penghancur itu hanya ditujukan pada biksu manusia, dan monster tidak terpengaruh. Pada saat ini, Mu Meng melihat bahwa Tan Yun belum melepaskan tubuh perlindungan spiritual, dan berkata dengan cemas, "Tan Yun, mengapa kamu tidak melindungi dirimu dengan tirai tipis kekuatan spiritual?" Tan Yun memandang ke samping ke arah Mu Meng, dan berbisik, "Aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Aku ingin merasakan kekuatan apa itu setelah memasuki pintu masuk. Yah, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Setelah Tan Yun menjawab, dia mengemudikan perahu roh perlahan melewati kabut hitam, menuju pintu masuk 300 mil jauhnya. Sesaat kemudian, ketika Lingzu kurang dari 1000 kaki dari pintu masuk, pupil Tan Yun menyusut, matanya menembus kabut hitam, dan samar-samar terlihat bahwa jurang telah menyempit. Di ujung garis pandang, ada dua puncak vertikal yang terlihat seperti sinar langit, saling berhadapan. Kabut hitam di tengah puncak gunung menjadi semakin padat, seperti gelombang hitam besar, melonjak di atas jurang, tampak menakutkan, seolah-olah binatang buas yang tidak dikenal tertidur di dalamnya. Ini adalah pintu masuk sejati dalam legenda. Setelah Anda melewati antara dua puncak yang diselimuti kabut hitam, Anda akan merasakan kekuatan penghancur. Saat perahu roh semakin dekat ke pintu masuk, hati semua orang tergantung. Setelah 3 napas, Tan Yun mengendarai perahu roh dan mulai bergerak di antara dua puncak. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa lolongan hantu dan serigala yang terdengar di luar jurang para dewa yang terkubur sebelumnya datang dari sini. Kedua puncak gunung itu seperti binatang raksasa-raksasa yang merangkak di jurang, membuka mulut besar mereka, meneriakkan suara menusuk, dan memuntahkan kabut hitam tanpa akhir. Apa? Ketika perahu roh diangkut di antara puncak gunung, beberapa murid perempuan dan Mei berteriak ngeri, yang mengejutkan semua orang. Salah satu murid perempuan, dengan wajah pucat, menunjuk ke gunung yang jaraknya ratusan meter di sebelah kiri, dan berkata dengan gemetar, "Lihat, ada puluhan ribu mata yang menatap kita." Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu, dan mereka semua ngeri. Tapi melihat kabut hitam naik turun, ada mata hijau samar seukuran kepalan tangan di gunung, menatap dirinya sendiri dan orang lain. Tan Yun melihat kembali ke kerumunan, dan buru-buru berkata, "Semuanya, ini adalah kucing hijau lingin dalam bencana tingkat kedua. Mereka seperti harimau, tetapi mereka secara alami pemalu. Selama kita tidak menyerang mereka, mereka pasti tidak akan menyerang mereka. Tapi jika kita mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka akan bertarung sampai mati, jadi diamlah, jangan menatap mereka, apalagi membuat mereka khawatir, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana." Mendengar itu, semua orang mengagumi pengetahuan Tan Yun, tetapi segera diam dan berhenti menatap mereka. Pada saat ini, mata indah Mu Meng memadat, melihat tulang putih di tanah di bawah, dan berbisik, "Tan Yun, kamu melihat banyak orang mati." Tan Yun melirik tulang yang tidak lengkap dan berkata, "Murid-murid ini seharusnya dibunuh oleh kucing hijau lingin." Setelah Tan Yun berbicara, dia mengendarai perahu roh melalui pintu masuk, dan segera, matanya tiba-tiba terbuka, dan kabut hitam menjadi lebih tipis beberapa kali. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya sudah bisa melihat pemandangan ratusan mil jauhnya. Ditemukan bahwa lebar jurang mencapai 50 mil, dan puncak agung berdiri di kedua sisi jurang. Dalam kabut hitam, pepohonan dan vegetasi berwarna-warni terlihat samar-samar di puncak gunung. Semua orang melihat ke atas, tetapi melihat bahwa kabut hitam di atas jurang menjadi lebih tebal. Kabut hitam yang mengepul,
seperti sepotong batu hitam bundar bergegas melewati bagian atas kepala, seolah-olah jatuh kapan saja, menghancurkan dirinya sendiri sampai mati. Tan Yun dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa aliran kabut hitam, seperti air yang mengalir, dan akhirnya berkumpul bersama, melonjak ke pintu masuk. Selain itu, suara siulan yang keras di dalam jurang dan di luar pintu masuk bertentangan secara diametris. Tidak ada suara siulan di sini, sunyi dan mengerikan, keheningan yang mati. Buk-buk, semua orang cemas dan bisa mendengar satu sama lain, dengan detak jantung yang berat. Satu-satunya hal yang meyakinkan adalah karena kabut hitam di jurang telah menipis beberapa kali, kesadaran spiritual dapat dilepaskan. Rambut Tan Yun berkibar, dan kesadaran spiritual yang tak terlihat meluas ke arah kepalanya. Kesadaran spiritual yang bisa menyelimuti area seluas 500 mil hanya dapat mencakup 300 mil pada saat ini. Sementara Tan Yun sedang menguji, semua orang sedang menguji, dan mereka semua menemukan bahwa kekuatan kesadaran spiritual hanya bisa bermain 60% di jurang maut. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya mengendalikan indera spiritual mereka untuk membumbung ke langit. Ketika indera spiritual menyentuh kabut hitam yang mengalir deras di atas jurang, itu terhalang. Dengan kata lain, jika bahaya yang tidak diketahui mengintai di kabut hitam di atas kepala, semua orang tidak akan bisa mendeteksinya. Tiba-tiba, alis Tan Yun berkerut, dan hatinya basah kuyup. Dia merasakan kekuatan spiritual di kolam spiritual, perlahan-lahan lewat dengan kecepatan yang tak terlihat, dan aura di jurang itu kaya tetapi tidak bisa bernafas. Kegagalan untuk meludahkan berarti bahwa kekuatan spiritual yang terus-menerus hilang di dalam tubuh tidak dapat disuplai. Segera setelah itu, Tan Yun merasakan kekuatan sobek yang tak terlihat dan bergegas ke arahnya. Meskipun tubuh fisiknya sekuat senjata spiritual tingkat tinggi, dia masih merasakan sedikit rasa sakit di kulitnya, seolah-olah kekuatan sobek ini berkali-kali lebih kuat, kemudian merobek dirinya hidup-hidup. Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan orang-orang di belakang Tan Yun di samping Tan Yun, tirai cahaya spiritual mereka menyelimuti tubuh, merobek dan menghancurkan kekuatan, seperti api unggun yang perlahan berkibar. Bagaimana? Apakah kamu melihat kekuatan apa ini? Mu Mengki bertanya dengan sungguh-sungguh. Tan Yun merasakan kekuatan ini, mengerutkan kening, merasa cukup rumit, menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak cara untuk menghasilkan kekuatan sobek ini, saya tidak dapat menentukan yang mana untuk saat ini. Setelah itu, Tan Yun melihat kembali ke orang-orang dan berkata, dengan suara yang dalam, semua orang, Anda tidak dapat menghembuskan energi spiritual di jurang maut, dan hanya akan terus mengkonsumsi kekuatan spiritual di dalam tubuh. Oleh karena itu, saya sekarang mengemudi perahu roh dengan kecepatan tercepat dan masuk jauh ke dalam jurang. Dalam proses pendalaman, ketika kekuatan spiritual seseorang hanya setengah dikonsumsi, beritahu saya segera, dan kemudian, mereka yang tidak dapat mendukung kekuatan spiritual, kembali ke jalan yang sama dan tinggalkan jurang maut. Kalian tidak boleh mencoba untuk menjadi kuat. Jika kamu menghabiskan lebih dari setengah kekuatan spiritualmu dan tinggal di jurang para dewa yang terkubur, maka kamu akan dihancurkan dan dibunuh oleh kekuatan penghancur, mengerti? Semua orang berkata serempak, pahami. Bab 462 Tulang Seperti Gunung. Oke, Tan Yun segera berkata lagi, 10.000 tahun, murid percobaan tidak pernah menembus 1 juta mil. Jelas, setidaknya 400.000 mil jauhnya, itu adalah tempat di mana murid percobaan dikunjungi di masa lalu. Ada beberapa harta yang tersisa, hanya yang lebih dalam, semakin banyak harta surga dan bumi di jurang maut. Kami langsung pergi ke kedalaman setengah juta li, dan kemudian mulai melambat, sambil mengumpulkan surga dan harta, kami pergi lebih dalam. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun melepaskan kecepatan perahu roh secara ekstrim, berlari ke jurang yang redup. Ho. Dimanapun perahu roh lewat, raungan monster-monster terdengar di puncak gunung di kedua sisi. Monster-monster orde kedua yang tak terhitung jumlahnya di tahap awal, pertumbuhan, dan dewasa terbang menuju perahu roh, tetapi kecepatan dan yang terbaik dibandingkan dengan perahu roh yang berharga, terlalu lambat untuk mengejar perahu roh sama sekali. Ada adegan yang mengejutkan, membuat sebagian besar murid di perahu roh gemetaran. Saya baru saja mendengar bahwa ada banyak monster dan binatang buas di jurang para dewa yang terkubur, dan mereka tidak dapat diprediksi. Saat perahu roh menembus ke dalam jurang seperti kilat, kekuatan penghancur menjadi semakin kuat, menyebabkan tirai cahaya perlindungan spiritual para murid bergetar hebat.
Pada saat yang sama, saya merasakan kekuatan spiritual dalam tubuh semakin memudar dengan cepat. Siang dan malam berada di jurang. Suatu hari kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh itu sejauh 500.000 mil dan mulai melambat. Tan Yun masih belum menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya, jadi dia secara alami memiliki perhitungannya sendiri. Saat ia menembus 500.000 li, kekuatan tak terlihat yang menghancurkan menyapu Tan Yun, darah mengalir keluar dari pori-porinya, dan kulitnya seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus ditusuk. Pada saat ini, perahu roh terbang ke jurang dengan kecepatan 30.000 mil sehari, dan semua murid di perahu roh itu menyelimuti ratusan mil di suatu daerah dengan kesadaran spiritual mereka, mencari harta surga dan bumi. Kakak Tan, tunggu. Tiba-tiba, seorang murid Danmai berteriak girang. Setelah Tan Yun mengendalikan perahu roh untuk berhenti terbang, murid Danmai menyapu perahu roh dan muncul 300 meter di sisi timur. Di tanah abu-abu gelap, dia dengan cepat mengumpulkan ramuan berusia 1.800 tahun. Kemudian, setelah muridnya dengan senang hati menelusuri perahu roh, Tan Yun kemudian mengarahkan perahu roh itu ke dalam jurang. Dalam setengah bulan berikutnya, perahu roh telah menembus 800.000 mil. Selama Tan Yun berkali-kali mengendalikan perahu roh untuk berhenti terbang, biarkan para murid pergi untuk mengumpulkan harta langka dan langka yang mereka temukan. Tan Yun dan semua murid telah benar-benar menyadari apa artinya menjadi harta karun di mana-mana. Karena di jurang maut, ada begitu banyak obat mujarab dari peringkat 3 hingga 6, tak terhitung jumlahnya. Ramuan tingkat ke-7 hingga ke-9 tidak jarang. Adapun ramuan tingkat ke-9, ramuan 1.000 hingga 2.000 tahun juga umum. Catatan, ramuan 100 tahun disebut ramuan tingkat pertama, dan seterusnya, ramuan tingkat 9 berarti ramuan itu sendiri telah mencapai 900 tahun. Dalam waktu setengah bulan, Song Hong dan Luo Fan menangkap ramuan berusia 3.000 tahun, Xuan Huo Lingxi. Alasan mengapa mereka ditangkap adalah karena Xuan Huo Ganoderma lucidum memiliki kelincahan dan bergerak sangat cepat di tanah, dan mereka berdua akhirnya menangkapnya. Dalam setengah bulan terakhir, semua murid menemukan bahwa ada terlalu banyak eliksir di atas Orde ke-6, sehingga banyak dari mereka tidak dapat masuk ke dalam 10 tas eliksir, jadi mereka membuang semua eliksir di bawah Orde ke-6 dan hanya mengumpulkan eliksir di atas urutan ke-6. Kerumunan juga menemukan banyak mata air jiwa dengan berbagai atribut. Meskipun mereka tidak lagi menggunakannya, mereka masih mengumpulkan semuanya. Setelah kembali ke sekte, mereka akan menjualnya kepada murid sekte dalam dengan harga tinggi. Tentu saja, dalam setengah bulan terakhir, murid Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao, dan Qimei juga kembali dengan muatan penuh, mengumpulkan banyak biji pemurnian langka, besi halus batu, dan bahan pemurnian lainnya. Terutama Gongsun Ruoxi, yang sangat ahli dalam seni, telah mengisi cincin alam semesta. Meskipun Tan Yun menemukan lusinan jenis api, karena semua api ini adalah tingkat spiritual, mereka sudah hambar dengan api Hongmeng dan api es Hongmeng, jadi dia mengumpulkan semua api dan memberikannya kepada Sue Zian. Sue Zian memiliki 5 jiwa janin pada saat yang sama, api, air, dan api. Api membantunya. Saat perahu roh menembus lebih dari 800.000 mil, kekuatan penghancur menjadi semakin kuat. Pada saat ini, kulit Tan Yun retak, seperti jaring laba-laba berwarna darah di sekujur tubuhnya, dan gumpalan darah mengalir dari wajah dan lehernya, dan bahkan kulit seluruh tubuh perlahan mengalir keluar. Namun meski begitu, Tan Yun masih tidak menggunakan perlawanan spiritual untuk melawan. Dia tahu bahwa semakin dia melawan dengan kekuatan spiritualnya, semakin cepat kekuatan spiritualnya akan habis. Dari saat dia memasuki God Burying Abyss, dia memutuskan untuk mencapai bagian terdalam dari jurang maut, mencari atribut lain dari pedang dewa yang dia gunakan di masa lalu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bertarung dengan tubuh fisiknya terlebih dahulu, dan ketika dia tidak bisa bertahan, dia akan menggunakan tubuh perlindungan spiritual untuk menyediakan waktu bagi tubuh yang terluka parah untuk pulih dari cedera. Karena itu, dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya terlebih dahulu. Tentu saja, dalam setengah bulan terakhir, Tan Yun telah memberitahu Mu Mengya, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian tentang rencananya untuk tidak membuat mereka khawatir. Selain itu, dalam setengah bulan terakhir, Tan Yun dan yang lainnya hampir diserang oleh monster tingkat 2. Ketika monster aneh dan jelek ini mendekat,
lebih dari 100 murid dari alam pemurnian jiwa tingkat pertama dan Mei melepaskan aura mereka di saat yang sama, dan tiba-tiba monster ini lari dari ketakutan. Mereka tidak bodoh, sebaliknya, mereka sangat pintar, mengetahui bahwa jika mereka naik dan menyerang, mereka akan dibunuh oleh manusia tingkat pertama alam pemurnian jiwa ini. Tan Yun dan yang lainnya juga menghadapi sejumlah monster yang diserang oleh periode pertumbuhan Orde Ketiga. Pada saat itu, naga emas dan singa dewa tiba-tiba bertambah besar, dan monster-monster itu gemetar ketakutan, dan melarikan diri. Jika bukan karena perlindungan naga emas dan singa, tidak diragukan lagi banyak orang akan mati. Serangan berulang-ulang oleh binatang baru tingkat 3 menakuti semua murid, dan yang membuat mereka semakin ketakutan adalah ketika mereka masuk jauh ke dalam jurang 800.000 mil, tanah ditutupi dengan tulang saat ini. Di lautan tulang, perbukitan seputih salju sangat mempesona. Jika Anda memperhatikannya, lusinan bukit ini terbuat dari tulang. Di tanah abu-abu gelap seperti gunung tulang, noda darah samar bisa terlihat. Tidak diragukan lagi, Gat Burying Abyss adalah rumah harta karun yang tiada habisnya. Semua orang benar-benar ingin bisa masuk lebih dalam, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan senjata ajaib, mereka dapat mengumpulkan lebih banyak harta surga dan bumi. Cita-cita tak berdaya sangat montok, kenyataan sangat kurus. Pada saat ini, Mu Menggu, Sue Ziyan, Sangguan Bingbing, Huang Fu Tingfeng dan orang-orang kuat lainnya, serta 130 murid pil inti yang telah memasuki tahap pertama dari ranah pemurnian jiwa, telah kehilangan 30% dari kekuatan spiritual di alam, kolam spiritual, dan lebih dari 100 lainnya. Hampir 50% dari kekuatan spiritual di kolam telah dikonsumsi. Kakak senior Tan, tidak peduli seberapa dalam kita pergi, kita tidak akan dapat mendukung kita untuk meninggalkan jurang maut itu. Kakak Tan, kekuatan spiritual kita hampir habis. Kakak Tan, pada saat ini, 120 murid Danmai, 3 murid Fumai, dan 5 murid Kimai dari kesempurnaan agung alam jiwa janin semuanya berbicara dengan suara keras dengan keengganan dan kepanikan. Bab 463, Griffin Api yang Mendalam. Tan Yun melihat kembali ke orang-orang dan berkata, sepertinya Anda hanya bisa segera meninggalkan Abyss of Burying Gods. Setelah itu, Tan Yun menatap Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Sue Ziyan, semakin kamu memasuki jurang di belakang, semakin serius situasinya. Kamu pergi bersama mereka. Kakak ipar, aku ingin masuk lebih dalam. Tanpa menunggu kata-kata Sue Ziyan, Mu Mengyao berkata dengan ekspresi serius, Ziyan patuh, kita akan pergi seperti yang dikatakan Tan Yun. Oh baiklah. Sue Ziyan berkata dengan sedih. Tan Yun memandang Sue Ziyan dan tersenyum, jangan khawatir, jika aku mendapatkan harta karun di jurang maut, aku akan memberimu beberapa. Hihi, hampir sama. Sue Ziyan berkata sembarangan, matanya khawatir, kakak ipar, kamu harus aman. Sister Xiao dan Sister Mu, aku akan menunggumu kembali keluar jurang. Iya, Tan Yun mengangguk berat. Zhong Wuxiao melangkah maju untuk merapikan jubah Tan Yun, dan berkata, lakukan saja yang terbaik, jangan berjuang untuk harta yang tidak diketahui. Hidupmu bukan milikmu, tetapi milik saudara perempuanku dan Mu, berjanjilah padaku, kamu harus kembali, dengan aman. Oke, aku berjanji padamu. Tan Yun tersenyum penuh kasih. Pada saat ini, Mu Meng menatap Tan Yun dengan mata enggan dan membujuknya, Tan Yun, meskipun ada harta di Gat Burying Abyss, itu benar-benar terlalu berbahaya. Mengapa kamu tidak melangkah lebih jauh dan kembali bersama kami? Petik 2. Ya, saudara ipar. Sue Ziyan bergema. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Dia memandang ketiga wanita itu dan berkata dengan ekspresi tegas, Mengya, Xiao, Ziyan, kamu juga tahu bahwa pedang abadi yang kuambil adalah pedang bekasku. Tarian api. Karena Huohu adalah leluhur abadi dari leluhur abadi dan menemukannya dari Gat Burying Abyss, saya curiga bahwa pedang ilahi saya yang lain juga ada di dalamnya, jadi saya harus pergi. Mendengar ini, ketiga wanita itu melihat bahwa Tan Yun telah memutuskan, jadi mereka berhenti membujuk. Tan Yun, berikan aku token identitasmu, dan aku akan merasa nyaman melihat token identitasmu utuh, kata Mu Meng. Oke, setelah Tan Yun memberimu Mengging token identitasnya, dia memandangnya dan Zhong Wuxiao, masih khawatir, dan berbisik di telinga kedua gadis itu, saya belum berbicara dengan Anda. Dua wanita cantik yang cantik, mengapa saya menolak untuk mati ketika malam pengantin sedang berbunga-bunga? Hooligan Bao,
Hantu bermata besar. Mu Mengchao dan Zhong Wuxiao menawan dan menawan, Jiao Chao lolos dari penghalang kedap suara. Kakak ipar, apa yang kamu katakan kepada kedua saudara perempuan itu? Sue Zian terkejut. Uhuk-uhuk. Tan Yun berbisik, ini adalah masalah antara orang dewasa, dan anak-anak tidak dapat mengetahuinya. Anak-anak. Sue Zian mengerutkan hidungnya dan menegakkan dadanya, aku tidak muda lagi, oke. Ya, ya, itu tidak kecil lagi. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik, Sue Zian bangga dengan dadanya. Kamu, menjijikan, bahkan tahu kakak iparmu berani makan. Sue Zian menendang Tan Yun dengan tiba-tiba dan kabur. Tan Yun dengan marah mengangkat penghalang kedap suara, memperhatikan Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Lu Ren, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, dan berkata, apakah kamu akan masuk lebih dalam? Iya, ketika 7 orang berkata serempak, naga emas dan singa seukuran kucing di bahu Tan Yun tiba-tiba berdiri terbalik. Mengaum, naga emas dan singa menatap jurang dengan ekspresi gelisah, dan meraung satu demi satu. Melihat penampilan pria besar itu, Tan Yun dan yang lainnya terkejut, mengetahui bahwa itu adalah peringatan. Semua orang buru-buru melepaskan indera spiritual mereka, tetapi menemukan bahwa tidak ada yang aneh dalam radius 300 mil. Rupanya, naga emas dan singa telah menemukan bagian depan terlebih dahulu, dan ada keberadaan 300 mil jauhnya yang membuatnya gelisah. Tan Yun hendak bertanya, ketika naga emas dan singa dewa telah menemukan apa, dia tiba-tiba menemukan melalui indera spiritual bahwa ribuan bola api besar di jurang, dengan ekor panjang, berlari kencang ke arahnya dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, suara laki-laki yang keras datang dari jurang, dan suara itu berisi kebencian yang tak ada habisnya. Manusia sialan, kamu akan memasuki wilayahku setiap 3 tahun sekali. Aku membunuhmu bolak-balik. Dengan jutaan orang, kamu berani datang. Kamu semut yang rendah hati, kamu harus mati untukku hari ini. Mendengar itu, semua orang di perahu roh tampak ketakutan. Dari suara monster beast itu, dapat dinilai bahwa monster beast yang terbunuh setidaknya tier 4. Karena monster beast tier 3 Tribulation Period, setelah berhasil melewati Tribulation, ia akan memiliki kemampuan untuk berbicara. Pria besar, level pendatang apa? Tan Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Mengaum. Naga emas dan dewa singa menulis di perahu roh dengan kuku kaki 5 karakter, pemula tingkat keempat. Tan Yun menekan kepanikan di hatinya, dan melihat ke belakang dan berteriak, kalian semua mengendarai perahu roh untuk melarikan diri, ingatlah untuk tidak kembali lagi, aku akan menghentikannya. Mengaum. Naga emas dan singa tiba-tiba naik ke langit dan berubah menjadi raksasa ratusan meter. Tan Yun dengan cepat menyapu punggung singa. Tan Yun, ayo pergi bersama. Tan Yun, cepat pergi bersama kami. Saudara ipar, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian berteriak cemas. Saudara Tan Xian, Huang Fu dipotong oleh Tan Yun begitu dia mendengar angin. Kakak Huang Fu, sudah terlambat. Bawa mereka pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu semua akan mati. Oke, Tan Xiandi, hati-hati. Ketika Huang Fu mendengar angin dan segera mengendalikan perahu roh dan berbalik dan hendak terbang keluar dari jurang, Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao meraih punggung singa terlebih dahulu. Pergilah. Bersama, jangan pergi, kami tidak akan pergi juga. Mata Tan Yun merah, dan dia meraung, kecepatan pria besar itu tidak secepat monster terbang dari tahap keempat tahap awal. Jika saya tidak tinggal dengan pria besar itu untuk berhenti, Anda semua akan mati. Tidak ada waktu. Pergi. Wow, ayo pergi. Ayo pergi. Wanita kedua tersedak dengan air mata di matanya dan tersedak, kamu harus berjanji kepada kami bahwa kamu harus kembali hidup-hidup. Oke, ketika Tan Yun menjawab, dia mendorong Mu Mengqi dan Zhong Wuxiao dari punggung singa dengan kedua tangannya. Saat kedua putri mendarat di perahu roh, Huang Fu mendengarkan angin dan mengemudikan perahu roh dan melarikan diri dengan panik keluar jurang. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan Tan Yun. Hanya suara tangisan yang tak terhitung jumlahnya yang bergema di jurang untuk waktu yang lama. Kakak ipar, kamu harus kembali hidup-hidup. Saudara Tan, kamu harus kembali hidup-hidup. Saudara Tan Xian, kami menunggumu kembali. Petik 2 petik 2. Dengan teriakan serak dari kerumunan yang tertinggal di telinganya, Tan Yun menutup telinganya, sosoknya melintas, muncul di kepala naga emas dan singa dewa, dan buru-buru mengorbankan tarian api pedang ilahi Hongmeng. Hai,
Ditemani oleh suara ledakan udara, pada saat berikutnya, ribuan bola api ditembakkan dari kedalaman jurang ke langit di atas Tan Yun. Mereka tiba-tiba bubar, mengelilingi naga emas, dewa dan singa, mengubahnya menjadi ribuan raksasa. Tingginya mencapai 30 kaki, terbakar dengan api merah di mana-mana. Dalam api yang menyala, terlihat jelas bahwa mereka berwarna merah darah, dengan tubuh singa yang agung, tumbuh dengan kepala dan paruh elang, dan sayap yang panjangnya 50 kaki. Mereka sebagian besar berada dalam masa transisi Orde Kedua, dan tahap awal Orde Ketiga sebenarnya memiliki sebanyak 100. Pada saat ini, mata merah mereka menatap tajam ke arah Tan Yun dan naga emas dan singa, dan mereka membuka paruh 3 kaki berbentuk kait mereka, membuat ledakan meringkuk. Griffin api. Ekspresi Tan Yun menjadi lebih serius. Karena Griffin yang menyala adalah salah satu raja monster dengan level yang sama. Mereka galak secara alami dan pemarah. Manusia yang rendah hati, setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh semua manusia rendah hati lainnya. Ketika ruang bergetar, tawa menyeringai yang keras jatuh dari langit. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi dia melihat Griffon api hitam setinggi 200 meter, tingkat keempat, yang baru mulai, seperti gunung berapi berbentuk binatang besar, mengepakkan 300 meternya, sayap panjang dan muncul di kabut hitam yang bergulir. Di atas kepalamu, Tan Yun tahu betul bahwa ketika api Griffon tingkat 3 melintasi malapetaka, setelah mencapai tingkat 4, itu disebut Black Flame Griffin. Mengaum, naga emas dan singa ilahi membuka mulutnya lebar-lebar, dan taringnya dengan keras mengeluarkan raungan memekakkan telinga ke arah Griffin api hitam. Bab 464 Pertempuran Sengit dengan Griffin. Siapa namamu? Griffin misterius itu memandang rendah naga emas dan singa dewa, mengucapkan kata-kata, dan mempermalukan, kamu adalah singa iblis tingkat ketiga yang bermartabat, tetapi kamu didorong oleh manusia rendahan dengan jiwa janin tingkat ke-9, wajah binatang buas kami hilang olehmu. Mengaum, singa dewa emas menatap Griffin api hitam, pupil matanya yang besar dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Pria besar, kamu pegang dulu, dan ketika aku membunuh Griffin menyala lainnya, aku akan membunuhnya bersamamu. Formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Setelah Tan Yun berteriak, dia melompat ke tanah. Tiba-tiba, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, dan 11 atribut pedang terbang, meledak dari cincin alam semesta seperti kembang api ke sekeliling Tan Yun diselimuti bentuk cincin. Pada saat yang hampir bersamaan, di mata 9 jiwa janin Hong Meng di kolam Tan Yunling, 18 pilar cahaya Hong Meng ditembakkan. Ketika mereka berkumpul bersama, bagian tengah alis dibor seperti kilat dan berubah menjadi 11 helai, yang ditembakkan menjadi 11 pedang terbang. Dalam sekejap, 11 pedang terbang dengan cepat berputar di sekitar Tan Yun, memancarkan tirai cahaya yang indah, dan susunan pedang Magnificent Tu yang besar menyelimuti Tan Yun. Dalam formasi pedang, Tan Yun memiliki semangat juang yang tinggi. Karena 11 pedang terbang atribut saat ini bukan lagi senjata roh terbaik, tetapi pedang terbang harta karun terbaik yang dipilih dari lebih dari 5.000 jarahan. Tan Yun adalah tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin. Dia hanya bisa mengerahkan kekuatan pedang terbang harta karun terbaik paling banyak. Sekarang 11 pedang terbang adalah harta terbaik, jadi berbagai kemampuan yang dia tampilkan dalam formasi pedang adalah berdasarkan 11 kali, meningkat menjadi 18 kali. Peningkatan 7 kali lipat ini disebabkan oleh 11 harta karun teratas. Formasi pedang ilahi Hong Mengtu formasi terbuka. Begitu Tan Yun berpikir, celah besar muncul di medan perang yang mengelilinginya. Dia ingin memperkenalkan Griffin yang menyala dan membunuhnya. Pada saat ini, Black Flame Griffon memiliki pandangan mata burung dari Tan Yun, sepasang mata elang mengungkapkan penghinaan manusiawi, dan kemudian, di depan api Griffon, membuat suara keras, aku akan berurusan dengan singa iblis ini, itu manusia. Setelah kamu membunuh manusia ini terlebih dahulu, kamu bisa memburu manusia lain. Mendengar itu, ribuan Griffin yang menyala bergegas ke Tan Yun dengan suara meringkiknya, paruh berbentuk kait terbuka, dan massa api menelan Tan Yun. Tan Yun berada di dalam api, tanpa cedera. Dia memiliki api universal paling kuat di dunia, dan dia tidak takut pada api apapun di langit dan semua alam, belum lagi api Griffon yang mengamuk, bahkan api dunia, gagak emas berkaki 3, Phoenix, mobil hantu, dan sebagainya. Tidak takut. Di tengah api yang menderu,
Tan Yun meraung, pria besar, jangan pedulikan aku. Mengaum. Setelah naga emas dan singa menjawab, mereka membuka mulut mereka di baskom darah, dan segera, kekuatan iblis emas yang kuat melonjak dari tubuh besar, dengan 10 kaki kuku emas, dengan keras menuju grifon api misterius di langit di atas kepala. Pada saat ini, ribuan griffin yang menyala melihat api yang mengepul, dan mereka tidak dapat melukai manusia dalam formasi pedang. Tiba-tiba, satu demi satu dengan gila-gilaan menukik ke arah Tan Yun, menginjak Tan Yun dengan paruh raksasa dan kuku singa. Dari luar, formasi pedang ilahi Hong Mengtu hanya berdiameter 300 meter, tetapi ruang di dalam formasi telah tumbuh 11 kali lebih besar, mencapai diameter 3.300 meter, tetapi begitulah, formasi hanya dapat menampung, dari 500 griffin yang menyala-nyala. 600 griffin menyala lainnya melayang di atas susunan pedang, masih menyemprotkan gelombang ular api ke susunan pedang, menelan Tan Yun. Di lautan api, Tan Yun tersenyum licik dan mengorbankan Excalibur Huwu. Tiba-tiba, Excalibur Huwu meroket hingga setinggi 10 kaki, tubuh pedang itu semerah darah dan api. Kamu bajingan, selain mengendalikan api, kamu masih ingin membunuh Lao Su dengan dagingmu. Pergi ke neraka, bunuh. Tan Yun memiliki wajah mengerikan seperti hantu, dan tiba-tiba naik ke udara, meluncur melalui kekosongan yang kacau, dan dengan seikat pedang, dia memotong kuku depan Gripon yang berapi-api. Pompa. Kemudian Jianmang dengan darah panas dan disemprotkan, potong kepala Griffin ini. Melihat rekannya terbunuh, lebih dari 500 Griffin yang menyala tidak hanya takut, sebaliknya, Cao Tan Yun menjadi lebih ganas dan menyerang. Gelombang ruang. Dengan teriakan, segera, suara gelombang pasang bergema melalui formasi pedang besar, tetapi melihat kehampaan yang kacau, gelombang turbulen yang diubah oleh kekuatan ruang, dengan cepat menggerakkan Tan Yun dan semua singa yang menyala dalam formasi. Elang itu kewalahan. Tiba-tiba, dengan lebih dari 500 griffin yang menyala, mata burung-burung itu akhirnya menunjukkan warna horor. Mereka menemukan diri mereka dalam belenggu gelombang ruang, seolah-olah mereka berada di rawa. Sayap yang terbakar oleh api menjadi sangat berat, membuat kecepatan terbang cukup lambat. 9 kali. Mereka berteriak dan berdiri terbalik, mereka ingin melarikan diri dari formasi. Mereka tidak bodoh. Karena Tan Yun dengan mudah memotong kuku dan kepala teman-temannya, dia dapat yakin bahwa pedang ilahi Hong Meng Huwu di tangan Tan Yun sangat tajam sehingga dia tidak dapat melawan tubuhnya yang kuat. Sekarang aku ingin kabur terlambat. Dengan peluit marah, Tan Yun melakukan langkah suci dalam gelombang ruang, seperti hantu di kehampaan yang kacau, melaju melewati Griffin yang menyala, dengan panik melambaikan pedang dan tarian api, sederhana dan kasar menuai kehidupan Griffin yang menyala. Pukul, pukul, wow, untuk sesaat, kehampaan yang kacau tampak tersapu darah, dan kepala-kepala itu terbang menjauh dari leher Griffin yang menyala-nyala. Bum-bum, darah panas dimuntahkan dari mayat tanpa kepala seperti gunung berapi, dan mayat itu terus jatuh ke bawah tanah abu-abu gelap dengan raungan, membuat serangkaian suara gouge yang tumpul. Darah panas sudah membasahi tubuh Tan Yun. Dia seperti iblis yang bergegas keluar dari danau darah, rambutnya menari, matanya galak, sampai dia membantai lebih dari 500 griffin yang menyala dalam formasi pedang. Pada saat ini, dalam kabut hitam tak berujung di atas jurang, Black Flame Griffon dan Golden Dragon God Lion bertarung dengan ganas. Kedua raksasa itu ditutupi dengan tanda cakar besar yang mengejutkan. Ledakan. Kuku singa, yang 2 kali ukuran naga emas dan singa, menabrak kuku depan naga emas dan singa seperti percikan api ke bumi. Naga emas dan singa mengaum dan terlempar ke udara ratusan kaki. Rambut emas di kuku depan rontok, kulitnya pecah-pecah, dan darahnya keluar. Di sisi lain, kuku singa iblis Suanyan terluka lebih parah, daging dan darahnya pecah, dan darahnya mengalir. Bagaimana itu mungkin? Suanyan Griffon berteriak tak percaya, saya berada di tahap awal tingkat keempat yang bermartabat, dan Anda hanya berada di tahap pertumbuhan tingkat ketiga. Bagaimana Anda bisa menyakiti saya? The Black Flame Griffon membuka paruhnya yang besar dan bergegas menuju Golden Dragon God Lion dengan sentuhan darah, dan paruh elang raksasa seperti kait menembus dada Golden Dragon God Lion. Boom! Boom! Naga emas dan singa mengepakkan sayap emas mereka, dan kuku singa menghantam tubuh Black Flame Griffon dengan retakan padat di angkasa. Pada 4 kuku naga emas dan singa ilahi, kuku kaki emas sepanjang 10 kaki, dengan percikan darah, dimasukkan ke dalam dada Black Flame Griffon, mengaitkan tulang dada Black Flame Griffon.
Singa Dewa Naga Emas memiliki tulang dewa-dewa naga emas. Meskipun ranahnya lebih rendah dari Black Flame Griffin, kekuatannya tidak lebih lemah dari Black Flame Griffin. Mengaum, mengaum, retakan. Di tengah raungan naga emas dan singa dewa, beberapa tulang jantan Griffon api hitam terkoyak. Saya akan membunuh kamu. Griffon api misterius memiliki mata merah, dengan panik menusuk leher dan tubuh singa dewa naga emas dengan paruhnya yang besar, meninggalkan bekas luka darah dalam muncratan darah. Konfrontasi tragis bab 465. Griffon api hitam meraung, dan api hitam ungu merah yang mengerikan mengalir keluar dari tubuh setinggi 200 kaki, menyelimuti naga emas dan dewa singa. Mengaum, naga emas dan singa mengeluarkan tangisan yang tragis, dan rambut emas panjang di sekujur tubuh berubah menjadi kehampaan dalam nyala api. Tubuh 100 kaki dan 200 kaki sayap menjadi telanjang, memancarkan bau yang menyengat dan terbakar. Kaca, kaca, di dalam api misterius yang mengerikan, 4 cakar raksasa naga emas dan singa, dengan suara tulang yang retak, menarik tulang-tulang di dada Black Flame Griffon keluar dari tubuh berdarah. Ah! The Profound Flame Griffon meratap, menggoyangkan lehernya yang panjang dengan tiba-tiba, dan paruh elang yang tajam mematuk mata kiri singa dewa naga emas. Mengaum. Naga emas dan singa ilahi menggelengkan kepala, membuka mulut, dan mencoba menggigit leher Griffon api hitam dengan taring mereka. Tak berdaya, leher Black Flame Griffon terlalu fleksibel untuk digigit. Meskipun Griffon api hitam lolos dari gigitan singa dewa naga emas, ia tidak dapat mematuk mata singa dewa naga emas untuk sementara waktu. Pompa engah-engah. Sayap botak naga emas dan singa ilahi berayun tiba-tiba, dan taji tulang emas yang tajam di kedua sayap terus menusuk tubuh Griffon api hitam. Kedua raksasa itu tampaknya menembakkan api nyata, penuh dengan kekuatan iblis, bergegas dari atas jurang ke dalam jurang, menabrak gunung dan menghancurkan tanah, debu penuh, dan darah memercik. Meskipun beberapa tulang di dada Black Flame Griffon terkoyak dengan cakar naga emas dan singa dewa, itu masih lebih unggul. Api masih menyembur keluar dari tubuh Black Flame Griffon, membakar naga emas dan dewa singa yang diselimuti kekuatan iblis emas. Naga emas, singa mengaum ke langit, dan pupil raksasa dipenuhi dengan keras kepala dan ketekunan. Tidak ada rasa takut, dan tidak ada tanda-tanda menyusut. Di sisi lain, mata Black Flame Griffon menunjukkan keterkejutan dan kengerian yang dalam. Itu tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan awal tahap keempatnya yang bermartabat benar-benar akan dilukai oleh singa monster tahap pertumbuhan tahap ketiga. Pada saat yang sama, Tan Yun melucuti formasi pedang besar pembantaian Hong Meng, dan menggunakan bakatnya yang hebat untuk membunuh lebih dari 600 Griffin yang menyala di kehampaan. Berdengung. Griffin yang menyala tanpa henti memuntahkan gelombang ular piton dan membombardir tubuh Tan Yun. Yang membuat mereka panik dan bingung adalah api mereka masih tidak bisa melukai manusia kecil. Binatang lain, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu nyala api yang sebenarnya. Tan Yun terhenti di udara, dan setelah menawarkan pedang terbangnya, dia mengarahkan tangan kanannya ke Griffon yang menyala 20 kaki jauhnya. Tiba-tiba, nyala api ungu setinggi 12 kaki dari api besar, menembus kehampaan, dan menerkam Griffon api Neonatus tingkat 3. Griffin yang menyala membuat jeritan yang menakutkan. Setelah bernafas, setelah dibakar dalam kehampaan, nyala api Hong Meng terbang menuju Griffin menyala lainnya dengan gigi dan cakar. Griffin yang menyala-nyala itu mengeluarkan teriakan panik, dan tiba-tiba mereka bubar, tersebar ke segala arah Tan Yun, menatap Tan Yun dengan gemetar. Mata lentera besar dipenuhi dengan ketakutan yang tak terhentikan. Mereka tidak tahu mengapa api yang mengamuk yang mereka banggakan adalah cara serangan mereka yang paling kuat. Mengapa itu tidak efektif terhadap manusia di depan mereka. Dan api ungu manusia memiliki kekuatan mematikan pada diri mereka sendiri. Sekelompok binatang berambut datar, kamu di sini. Ketika Tan Yun meraung, api suci setinggi 12 kaki menghilang dari kehampaan, dan pada saat berikutnya, Tan Yun yang menyelimuti mulai terbakar. Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang menuju Griffin yang menyala, dan Griffin yang menyala melarikan diri dengan panik. Mengaum. Bum-bum. Pada saat ini, auman singa yang menyakitkan, disertai dengan semburan suara keras, datang dari kedalaman jurang. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang dan melepaskan indera spiritualnya. Ketika dia memperpanjang 200 mil ke dalam jurang, dia menemukan bahwa naga emas dan dewa singa ditekan ke tanah oleh Griffin api misterius, yang ukurannya 2 kali lipat. Dengan paruh elang besar,
dia terus menekan naga emas dan singa mematuk seluruh. Pada saat ini, naga emas dan singa terlihat genting. Pria besar, tunggu. Tan Yun meraung tajam, dan segera melangkah ke udara dengan pedang terbangnya, dan memasuki kabut hitam yang tak berujung di atas jurang, menahan napas di kabut hitam, dan meluncur ke jurang dengan kecepatan. Lebih dari 600 griffin yang menyala mengepakkan sayap mereka, seperti bola api besar, bergegas ke kabut hitam, dan Tan Yun mengikuti. Pada saat ini, karena Tan Yun khawatir tentang keselamatan naga emas dan singa, dia tidak menyadari bahwa kabut hitam mengalir ke tas binatang buas yang tergantung di pinggangnya. Ketika kabut hitam dari kabut ajaib dituangkan ke dalam kantong binatang roh, mengikuti nafas kera iblis pembunuh surga, itu mengalir ke lubang hidungnya. Sekarang, kera Tian Killer dewasa Orde keempat yang asli telah tumbuh dari 180 kaki menjadi 300 kaki yang menakutkan. Itu ditutupi rambut ungu dan panjang sebelumnya, dan pada saat ini, itu benar-benar berubah menjadi ungu hitam. Pada saat ini, tubuhnya yang besar meringkuk bergetar tidak signifikan, jelas menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dan auranya pada saat ini bergolak bergantian antara periode dewasa tingkat keempat dan periode transisi tingkat keempat. Tidak ada keraguan bahwa sekali terbangun, itu akan mencapai periode kesusahan tingkat 4. Pada saat ini, setelah Tan Yun bolak-balik diam-diam selama 300, kepalanya menonjol keluar dari kabut seperti awan hitam, melihat ke bawah 200 mil di bawah, di tanah yang hancur, menekan grifon api misterius dari naga emas dan singa. Seluruh tubuh kekuatan spiritual emas Tan Yun berputar dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan spiritualnya yang dalam dengan gila-gilaan disuntikkan ke Excalibur Huwu di tangan kanannya. Segera, tangannya mengangkat Excalibur Huwu, dan dia melakukan langkah suci, berkedip vertikal ke bawah. Desir Sam. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia melintasi jarak 300 kaki setiap kali dia berkedip. Ketika sosoknya berkedip 98 kali dan muncul ratusan kaki di atas Black Flame Griffin yang terluka parah, tarian api pedang yang dipegang tinggi di kedua tangan tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang setinggi 150 kaki, menekan ke bawah. Griffin api hitam dari naga emas dan dewa singa menebas lurus ke bawah. Di mana Jian Mang lewat, serangkaian retakan spasial ramping yang panjangnya ratusan meter muncul di kehampaan. Semut yang rendah hati dan bodoh, hanya karena kamu ingin menyerangku. Hahaha, konyol. The Profound Flame Griffon mengeluarkan suara ejekan yang menusuk, dan tanpa mengangkat kepalanya, sayap kanan sepanjang 300 kaki, dengan kekuatan iblisnya yang kuat, melesat ke atas. Ledakan. Seberapa kuat serangan monster-monster tingkat 4 pemula. Ketika sayap kanan mengenai cahaya pedang setinggi 150 kaki, disertai dengan suara keras yang memekakkan telinga, cahaya pedang segera runtuh di udara, dan sayap kanan mengambil keuntungan dari tren dan menepuk Tan Yun, pergi dengan. Tan Yun tidak bisa melakukan serangan diam-diam, dan buru-buru melarikan diri ke langit sebelum menghindar, lengan kirinya ditembak oleh tepi sayap kanan Black Flame Griffin. Retakan. Segera, seluruh lengan kiri Tan Yun meledak dan berubah menjadi puing-puing yang hancur. Membunuh. Tan Yun menyemburkan darah, wajahnya pucat, matanya tegas, dia tidak mundur, malah bergerak maju. Dia menggenggam Excalibur Huwu di tangan kanannya. Dia segera menukik ke sayap kanan dan memotong akar sayap kanan Griffin api hitam. Bab 466, keduanya kalah dan kalah. Aku akan membakarmu hidup-hidup. Suanyan Griffin bergumam, dan tiba-tiba, suanyan setinggi 300 kaki dimuntahkan dari punggung singa dan langsung menelan Tan Yun. Suhu nyala api setinggi 1 km sangat tinggi sehingga dapat dengan mudah melelehkan harta karun terbaik. Griffon api hitam sombong, dan manusia terkutuk dalam nyala api pasti akan terbang menjadi abu dan musnah. Ketika ditentukan bahwa Tan Yun pasti akan mati, Tan Yun memegang pedangnya utuh, menukik ke dalam lautan api, mengangkat lengan kanannya, mengayunkan pedang ke arah akar sayap kanan Black Flame Griffon, dan tebas dengan seluruh kekuatannya. Pompa, tepuk, darah berceceran, dan Excalibur Huwu sepanjang 1 kaki menebas jauh ke sayap kanan dan tertancap di tulang. Suanyan Griffon mengeluarkan raungan yang menyakitkan, tidak menyangka bahwa suanyannya tidak akan membakar Tan Yun sampai mati. Manusia yang rendah hati, kamu benar-benar menyakitiku. Saat Griffon api mendalam terbakar amarah, Tan Yun menginjak punggungnya dan menghunus pedang suci dengan tangan kanannya untuk menebasnya lagi. Retakan. Ketika darah menyapu langit seperti pelangi, Tan Yun menebas sayap kanan Black Flame Griffon. Akar sayap patah,
darah menyembur mengerikan. Sayapku. Dalam ratapan yang menusuk telinga dari Black Flame Griffon, Tan Yun, berlumuran darah, langsung muncul di sisi kiri punggungnya, memegang pedang di akar sayap kirinya. Kali ini, Excalibur Huuhu masih tertancap di tulang akar sayap kiri. Sepasang murid raksasa dari Profound Flame Griffin dipenuhi amarah, dan sayapnya seperti kaki manusia. Jika sayapnya dipotong, ia akan kehilangan kemampuan untuk terbang di masa depan. Kecuali jika ia mencapai bentuk manusia tingkat kelima, ia bisa terbang melintasi udara. Tapi itu hanya pada tahap awal tier 4, jika ingin dipromosikan ke tier 5, itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Untuk waktu yang lama, jika diserang oleh monster kuat lainnya, kemungkinan besar akan mati. Bagaimana tidak marah? Saya akan membunuh kamu. The Profound Flame Griffon meraung seperti guntur, dan sementara tubuh besar itu berputar, ekor raksasa sepanjang 50 kaki, dengan serangkaian retakan spasial yang panjangnya ratusan meter, melesat ke atas dan menariknya ke arah Tan Yun seperti kilat. Langkah Dewa Hongmeng. Setelah Tan Yun melayang ke langit dan menghindar, dia dikelilingi oleh kekuatan spiritual emas dan menukik ke bawah seperti bola meriam. Dengan raungan, dia membanting kaki kanannya ke akar sayap kiri Black Flame Griffon. Ledakan. Dalam suara keras yang tumpul, luka akar sayap kiri Black Flame Griffon retak, dan tulang yang akan dipotong oleh Excalibur Huuhu di dalamnya mendengar suara berderit. Kirim ke Laozi. Tan Yun menginjak 3 kaki satu demi satu, kaca. Akar sayap kiri Black Flame Griffin tiba-tiba patah, dan sayap kiri terlepas dari tubuhnya. Wow, The Profound Flame Griffin, yang telah kehilangan sayapnya, jatuh ke dalam keadaan yang kejam. Rusak. Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya, menggoyangkan tubuhnya dan memotong ekor singa yang terbang dengan cahaya pedang. Memanggil. Ketika Suanyan Griffon meraung, ekor yang tidak lengkap, tiba-tiba seperti tongkat, mengenai dada kanan Tan Yun dengan keras. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, ekor tebal pergelangan tangan mematahkan tulang rusuk dada kanan Tan Yun, dengan darah menyembur keluar dari belakang Tan Yun. Engah. Tan Yun menyemprotkan darah, dan tiba-tiba merasa pusing. Tapi itu adalah Black Flame Griffon yang menari-nari di ekornya, dan setelah berputar dengan Tan Yun di udara, ia dengan keras menabrak tanah. Ledakan. Bumi retak dan berdebu, dan Tan Yun jatuh ke tanah dengan ganas. Boom-boom. Segera setelah itu, Black Flame Griffon menarikan ekor raksasanya, dan setelah mengambil Tan Yun beberapa kali dengan kecepatan ekstrim, dia menghantam tanah dengan keras. Tan Yun gemetar dan memuntahkan beberapa suap darah. Tan Yun, yang sedang menatap bintang emas, membuka matanya dengan linglung. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang suci Huuhu memotong ekor raksasa yang menembus dadanya. Ledakan. Di bawah inersia, tubuh Tan Yun terlempar ratusan kaki seperti bola meriam, dan dia tidak menunggu untuk mendarat. Pada saat ini, lebih dari 600 Griffin yang menyala dalam kabut hitam kehampaan, dengan suara melolong yang keras, menukik ke arah Tan Yun. Menjauh dari saya, mata Tan Yun Sing dipenuhi dengan niat membunuh, tubuhnya berputar-putar di udara, dan dengan lambaian tangan kanannya, nyala api besar membubung ke langit. Tiba-tiba, Griffin api melarikan diri dengan panik. Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya dan menderita luka berat, menahan rasa sakitnya. Ruang itu seperti riak air, dan sekali lagi muncul di atas Black Flame Griffin, tangan kirinya tiba-tiba mendorong ke bawah, api es Hongmeng. Segera, puncak tingkat 3 sudah cukup untuk mengubah harta karun terbaik menjadi nyala api es besar yang imajiner, menjadi telapak tangan setinggi 10 kaki berwarna biru es, dan tiba-tiba menyelimuti kepala elang dari Black Flame Griffon. Dalam sekejap, dengan cepat berubah menjadi es setebal beberapa kaki, menutupi kepala Black Flame Griffin. Sisi. Ketika es meleleh dalam nyala api yang dalam dari Griffon api yang dalam dengan suara mendesis, Tan Yun mencoba yang terbaik untuk menembak jatuh secara vertikal, memegang pedang dari leher belakang Griffon api yang dalam, dan dari lehernya. Keluar dari bawah kementerian. Ah, manusia sialan. Leher Profound Flame Griffon bergetar, dan kekuatan iblis membombardir Tan Yun. Tan Yun seperti layang-layang dengan garis putus-putus, menggambar parabola di kehampaan dan menghancurkannya sejauh 300 meter. Mengaum. Naga emas dan singa ilahi, yang ditekan ke tanah oleh Griffon api hitam, tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan saat Griffon api hitam diangkat, ia akhirnya menggigit leher panjang Griffon api hitam. Wow, darah dari leher Griffin api hitam itu seperti air terjun,
menyembur keluar dari sekitar taring naga emas dan singa. Tubuh besar Black Flame Griffon setinggi 200 kaki, berputar dengan keras, dan leher panjangnya bergetar hebat, ketika mencoba melepaskan diri dari gigitan singa Dewa Naga Emas, sambil dengan keras menendang singa Dewa Naga Emas dengan tangannya, menerjang. Boom boom. Dengan setiap tendangan Black Flame Griffon, itu meledakkan sepotong daging dan darah dari tubuh singa Dewa Naga Emas, tetapi meskipun demikian, singa Dewa Naga Emas tidak berniat melepaskannya. Cepat dan bunuh untukku. Siapa yang berani mundur, siapa yang akan aku bunuh? The Profound Flame Griffin berjuang dan memerintahkan dengan marah. Tiba-tiba, lebih dari 600 Griffin yang menyala turun dari langit dan mulai menginjak tubuh naga emas dan singa dewa yang terluka dengan kuku mereka. Mengaum. Bang! Bang! Naga emas dan singa ilahi masih menggigit leher Griffon api hitam. Ia mengaum dan mengguncang bumi, menari dengan ekor emasnya, dan meledakkan api Griffin. Tiba-tiba, potongan-potongan besar daging disertai menyebarkan darah panas di tanah. Dalam sekejap mata, ratusan Griffin yang menyala mati secara tragis. Pada saat ini, Griffin menyala yang masih hidup menggigil ketakutan dan tidak berani menyerang naga emas dan singa lagi. Apa yang kamu lakukan dengan linglung? Berikan padaku. Griffin api mendalam, yang menggigit lehernya, mengucapkan kata-kata dan cemas. Pada saat ini, Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya, menyemburkan darah dari dadanya, dan berdarah dari 7 lubangnya, terhuyung-huyung dan berteriak dengan suara serak, dengarkan Griffon api. Rajamu telah kehilangan sayapnya. Ia hanya memiliki satu jalan buntu sekarang. Griffon api hitam tanpa sayap hanyalah pemborosan dan tidak memenuhi syarat untuk memerintahmu. Kalian keluar sekarang. Kalau tidak, kalian semua harus mati juga. Bab 467 Membunuh Griffin. Tan Yun tahu bahwa Griffin yang menyala-nyala tingkat kedua ini di masa kesusahan dan tahap awal tingkat ketiga ini sudah memiliki kebijaksanaan remaja dan orang dewasa, dan mereka akan tahu bagaimana memilih. Faktanya adalah, dengan lebih dari 400 Griffin yang menyala-nyala, setelah mendengar kemarahan Tan Yun, matanya menunjukkan keraguan. Segera, salah satu Griffin yang menyala-nyala dari tingkat 3 di tahap bayi memanggil sesuatu ke Griffin yang menyala-nyala lainnya sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang menuju jurang maut. Ketika Griffin menyala lainnya akan mengikuti, Griffin hitam, yang lehernya digigit oleh naga emas dan singa dewa, mengeluarkan raungan lemah, tidak ada yang diizinkan pergi. Aku adalah penguasamu. Siapa yang berani pergi, aku membunuh seseorang. Namun, ancaman dan intimidasinya saat ini sangat lemah. Griffin menyala lainnya menggigil, dan setelah melirik Griffin api misterius, mereka melambaikan sayapnya dan terbang menuju jurang maut, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Pada saat ini, keputusasaan yang mendalam terungkap dalam pupil raksasa Black Flame Griffon, dan saat darah di tubuh terus mengalir, kekuatan perjuangannya menjadi semakin berkurang. Demikian pula, naga emas dan singa dewa, yang kehilangan kedua belah pihak, juga merasa lemah. Tan Yun menahan rasa sakit yang parah, memegang pedang ilahi Huwu, melintasi 200 kaki, sekali lagi berdiri di belakang Griffon api misterius, memegang pedang dan menusuk leher Griffon api misterius. Pukul, pukul. Dengan setiap pedang, itu menembus leher ramping dan ujung pedang yang tajam, dengan serangkaian tetesan darah yang menetes dari ujung pedang. Jangan menusuk, tolong maafkan aku. Suanyan Griffin mengeluarkan suara, memohon belas kasihan dengan kasar, tolong, lepaskan aku. Aku tidak akan pernah berani melawanmu lagi. Kamu benar-benar menyakitiku seperti ini, dan sekarang kamu ingin aku melepaskanmu. Kamu bajingan, menurutmu itu mungkin? Dengan darah menggantung dari sudut mulut Tan Yun, dia tersenyum tegas, dan menancapkan pedangnya ke leher Black Flame Griffin. Setelah beberapa saat, Black Flame Griffon berhenti meronta, jatuh ke genangan darah dengan lemah, dan mati karena marah. Pada saat ini, naga emas dan singa masih menggigit leher Griffin api hitam. Pria besar, itu sudah mati, tolong lepaskan dan istirahat. Tan Yun memandangi naga emas dan singa yang terluka setelah kehilangan rambut emasnya, dengan air mata kesedihan di matanya. Mengaum. Naga emas dan singa dewa meraung lemah, melepaskan mulutnya dengan gemetar, terbaring lemah di tanah, terengah-engah. Sushasha. Tiba-tiba, di gunung beberapa mil jauhnya di sebelah kiri Tan Yun, rumput liar bergetar, dan ada ledakan suara di vegetasi. Tan Yun terkejut dan melihat ke samping. Tiba-tiba, kulit kepalanya menjadi mati rasa,
tetapi dia melihat kelabang hijau sepanjang 1000 meter melaju ke arahnya. Periode kesusahan tingkat keempat, Changming Lipan. Tan Yun ketakutan, dan segera membungkuk ke telinga naga emas dan singa dan berkata, "Pria besar, bangun, ikuti aku, cepat." Setelah itu, Tan Yun langsung mengorbankan formasi ilusi kembali ke jurang maut dari ring alam semesta. 3 mil jauhnya di sebelah kanan, setelah mengatur formasi Huan, dia melarikan diri dengan naga emas dan singa. Tiba-tiba, kelabang Changming berdiri berjinjit dan melihat ke arah segala sesuatu yang kembali ke formasi Yuan, dengan sedikit kebingungan di matanya. Setelah itu, ia masih mengayunkan tubuhnya yang besar, mendatangi mayat Black Flame Griffin, menggigit mayat itu, dan menyeret mayat itu ke kaki gunung. Pada saat ini, Tan Yun dalam ilusi segalanya kembali ke jurang, menelan ludahnya dengan ganas, tatapannya ngeri. Di gunung itu, ada ratusan kelabang Changming yang baru lahir tingkat 3, menggigit dengan penuh semangat, menikmati mayat yang dalam, dari Griffon api. Mereka masuk dan keluar dari mayat besar, membuat punggung terasa dingin. Hanya dalam beberapa saat, hanya tulang-tulang Black Flame Griffon yang digerogoti. Setelah itu, ratusan kelabang Changming di tahap awal tingkat 3, dipimpin oleh kelabang Changming di tahap awal tingkat 4, mulai berlayar menuju Tan Yun. Setelah 3 napas, kelabang Changming pada tahap awal tingkat 3 memasuki ilusi kembalinya semua hal ke Tan Yun, 300 kaki jauhnya. Ketika naga emas dan singa penjaga yang bersemangat hendak bergegas menuju kelabang Changming, Tan Yun buru-buru menghentikannya dan berkata dengan suara rendah, "Jangan tembak. Kita berada dalam formasi, dia tidak bisa melihat kita. Begitu dia membunuhnya, ibunya akan datang nanti, dan kita pasti akan mati saat itu." Setelah mendengar ini, naga emas dan singa mengangguk dan diam-diam merangkak di depan Tan Yun. Tan Yun menghadapi kelabang Changming, yang secara bertahap mendekatinya, detak jantungnya tidak bisa membantu mempercepat, dan wajahnya yang pucat ditutupi dengan butiran keringat. Dia gugup. Tepat ketika kelabang Changming hanya 10 kaki jauhnya dari Tan Yun, fase pertumbuhan tingkat keempat Changming kelabang di luar formasi membuat suara meringkik rendah, dan memimpin menuju lebih dari 500 singa yang menyala 200 mil jauhnya dari jurang maut. Sisa-sisa elang, berenang menjauh. Segera setelah itu, kelabang Changming di dalam formasi, dan ratusan kelabang di luar formasi, mengikuti. Tan Yun merasa lega, menepuk kepala naga dan singa emas, dan berbisik, "Tuan besar, segera sembuhkan, ayo masuk lebih dalam saat lukanya sembuh." Naga emas dan singa menganggukkan kepalanya dan menutup matanya. Pada saat ini, Tan Yun sedang duduk bersila, melepaskan tirai tipis kekuatan spiritual, menutupi tubuhnya. Pada saat berikutnya, terlihat jelas bahwa lengan kirinya yang hilang dan tubuh yang terluka pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan kecepatan pemulihan naga emas dan singa sedikit lebih cepat dari Tan Yun. God Burying abis ditutupi oleh kabut hitam pekat di langit, membuat jurang tidak peduli siang atau malam. 1,5 hari kemudian, Huang Fu mendengarkan angin untuk mengendalikan perahu roh, dan setelah terbang keluar dari God Burying Abyss, dia naik ke langit, tergantung di lautan awan yang luas. Menghadap ke pintu masuk jurang. "Saudarimu, apakah Tan Yun baik-baik saja sekarang?" Mata Zhong Wuxiao merah, dan dia menatap Mu Meng dengan cemas yang masih menangis. Sue Zian memiliki bunga pir di wajahnya, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan menatap Mu Mengqi. Pada saat ini, semua orang juga memandang Mu Meng, sangat khawatir tentang keselamatan Tan Yun. Semua orang tahu bahwa jika bukan karena Tan Yun dan naga emas dan singa, yang telah menunda Black Flame Griffon, mereka tidak akan membiarkan God Burying Abyss hidup-hidup, dan pada akhirnya akan menjadi setetes di lautan mayat. Setelah Mu Mengqi memasuki cincin semesta, dia menghela nafas lega, dan berkata dengan senyum yang kuat, "Jangan khawatir, semuanya. Token identitas Tan Yun masih utuh sekarang, dan dia tidak mati." Semua orang merasa lega, tetapi tidak ada senyum di wajah mereka. Lagi pula, yang dihadapi Tan Yun adalah monster tingkat 4. Tan Yun tidak mati, bukankah itu berarti dia keluar dari bahaya? Mu Menggu melihat ekspresi semua orang, ekspresinya tegas, "Jangan pikirkan itu, aku percaya Tan Yun akan mengatasi bahaya dan kembali hidup-hidup." Waktu mengalir, 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, di Lingzhou, wajah Zhong Wuxiao pucat dan cemas. "Kakakmu, kenapa aku diselamatkan seperti ini?" Tan Yun dan lelaki besar itu belum keluar. "Aku benar-benar mengkhawatirkannya."
Saya juga sangat khawatir tentang saudara ipar saya. Sue Zian mengatupkan mulutnya, air mata mengalir di matanya. Mumeng menarik napas dalam-dalam, dan Zhu Lips dengan ringan membuka, dia berkata bahwa dia ingin menemukan barang-barangnya secara mendalam. Saya tidak berpikir dia akan keluar dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, Gat Burying habis. Setelah Tan Yun pulih selama 11 hari, pada saat ini, kelahiran kembali lengan kirinya selesai, dan cedera fisiknya pulih seperti sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk naga emas dan singa. Itu hanya tumbuh setengah kaki dengan rambut emas panjang. Ini akan memakan waktu beberapa hari untuk kembali ke 3 kaki sebelumnya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan menemukan bahwa kekuatan spiritual di kolam spiritual telah menghabiskan 20%. Selanjutnya, Tan Yun menyingkirkan kekuatan spiritualnya untuk menghemat kekuatan spiritual, dan berkata dengan ekspresi tegas, pria besar, cepatlah di jalan, ayo masuk lebih dalam. Bab 468, Aneh dan Diam. Tan Yun melompat ke punggung naga dan singa emas, dan segera, setelah menyingkirkan fondasi susunan ilusi, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti area sekitarnya sambil mendorong naga emas dan singa untuk terbang ke jurang. Naga emas dan singa seperti kilat emas besar, berlari menembus kehampaan redup dengan kecepatan ekstrim. Selama penerbangannya, ia melepaskan aura yang sebanding dengan monster-monster tingkat 3, dan mengalir tanpa hambatan sepanjang jalan. Setengah hari kemudian, naga emas dan singa menembus jutaan mil ke dalam jurang pemakaman para dewa. Tiba-tiba, kekuatan penghancur yang tak terlihat itu melonjak, menyebabkan Tan Yun menangis. Namun, Tan Yun menemukan bahwa sekelilingnya sangat sunyi dan tidak ada makhluk hidup sama sekali. Apakah tempat ini adalah wilayah dari monster-monster kuat yang membuatnya begitu sunyi, atau karena semacam hubungan? Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, dan detak jantungnya semakin cepat. Mengesampingkan keraguan, dalam 10 hari berikutnya, naga emas dan singa membawa Tan Yun ke jurang 6 juta mil. Masih tidak ada makhluk hidup di jurang yang ditemukan. Pada saat ini, di bawah kekuatan yang menghancurkan, kulit Tan Yun meledak di mana-mana, memperlihatkan tulang-tulangnya, jadi dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menutupi tubuhnya, dan terus mendorong naga emas dan singa jauh ke dalam jurang sambil memulihkan luka-lukanya. Sebulan kemudian, ketika naga emas dan singa, membawa Tan Yun yang tidak rusak, pergi jauh ke 21 juta mil, masih tidak ada makhluk hidup di daerah sekitarnya yang redup. Keheningan itu keterlaluan. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas, karena area uji coba tanah abadi hanya dalam radius 10 juta mil, tetapi sekarang telah menembus 21 juta mil. Jelas, dia telah meninggalkan area percobaan melalui Gat Burying Abyss. Saat ini, kekuatan spiritual Tan Yun di Lingqi hanya tersisa 10%. Jika ini terus berlanjut, paling lama 5 hari lagi, kekuatan spiritual akan habis. Tentu saja, alasan mengapa Tan Yun masih tenang adalah karena ia memiliki lebih dari 300.000 batu spiritual yang luar biasa di cincin alam semestanya. Beberapa dari batu roh berkualitas tinggi ini adalah kekayaan sebelumnya, dan sebagian besar diperoleh setelah membantai murid-murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi. Aneh, kenapa semakin dalam kamu, semakin sedikit kamu bisa melihat monster. Tan Yun bingung, tanpa menoleh ke belakang, masih mendorong naga emas dan singa jauh ke dalam jurang tak berujung. 5 hari kemudian, ketika kekuatan spiritual di kolam spiritualnya hampir habis, Tan Yun memasang cincin di antara jari-jari kanannya, dan batu spiritual berkualitas tinggi muncul, dan tangan kanannya mencengkeram batu spiritual dengan kuat dan mulai konsumsi kekuatan spiritual dalam kekuatan spiritual. Seperti yang kita semua tahu, batu roh tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi tidak teratur dan tidak murni, dan tidak cocok untuk ditelan oleh para beku. Batu roh terbaik berbeda, mengandung kekuatan spiritual murni yang agung, yang dapat digunakan oleh para biksu untuk melahap kultivasi. Namun, karena nilai batu spiritual kelas atas setara dengan 1 juta batu spiritual kelas bawah, bahkan jika itu adalah rumah tangga yang eksplosif, itu tidak akan boros sampai berlatih dengan batu spiritual kelas atas. Jika tidak, berapa banyak properti yang Anda miliki tidak cukup untuk kehilangannya. Ini adalah berkah atau kutukan, ini adalah kemalangan yang tidak bisa dihindari, tidak akan ada monster tanpa monster. Tan Yun berkata, persetan, pria besar itu akan masuk lebih dalam. Mengaum. Setelah naga emas dan singa menjawab,
mereka masih terbang dengan kecepatan 500.000 mil sehari di jurang yang gelap. Jurang tidak memiliki tahun, 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Naga emas dan singa membawa Tan Yun. Pada saat ini, telah menembus 51 juta li. Namun, apa yang membuat Tan Yun merasa luar biasa adalah dia menerbangkan 30 juta li lagi selama periode tersebut, dan ibunya tidak menemukan monster. Jurangnya masih sangat sunyi, bahkan tidak ada suara siulan. Diam dan aneh. Pria besar, bagaimana situasinya? Ini tidak benar. Tan Yun tampak serius, kamu mengatakan bahwa pada saat kita baru saja menembus jutaan mil ke dalam jurang, monster orde kedua dan ketiga sebanyak anjing, dan monster orde keempat juga dibunuh oleh kita. Petik 2. Tapi sejak kita memasuki 1 juta li hingga sekarang, kita telah masuk jauh ke dalam 50 juta li, mengapa masih belum ada monster? Mengaum. Naga emas dan singa melihat sekeliling dengan bingung, menggelengkan kepala besar mereka, mengungkapkan kebingungan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menghitung berdasarkan waktu bahwa persidangan akan berakhir dalam 2 bulan. Tapi sekarang, dalam 2 bulan, tidak mungkin untuk meninggalkan jurang penguburan dewa. Anda harus tahu bahwa dengan kecepatan terbang naga emas dan singa, ia hanya dapat terbang 30 juta mil dalam 2 bulan, dan Tan Yun telah menembus 51 juta mil. Tentu saja, karena Tan Yun ada di sini, dia telah mengambil keputusan sampai dia menemukan pedang ilahi Hongmeng yang dia gunakan di masa lalu. Adapun apakah persidangan sudah selesai, dia sudah melupakannya. Belum lagi sudah terlambat untuk meninggalkan jurang maut, bahkan jika sudah terlambat untuk membunuh Tan Yun, dia tidak akan pergi. Menyerah di tengah jalan bukanlah prinsipnya dalam melakukan sesuatu, selain itu, sangat mungkin ada Excalibur luar biasa yang dia gunakan di dalam jurang. Adapun Mu Mengging, Zhong Wu Xiao dan yang lainnya, setelah 2 bulan, mereka akan melihat bahwa mereka belum kembali. Mereka akan cemas, tetapi Tan Yun berpikir bahwa token identitasnya ada di tangan Mu Mengging. Mu Mengging tahu hidup dan matinya kapan saja, dia tidak khawatir, Mu Mengqi dan yang lainnya akan terlalu sedih. Pamannya, bagaimana situasinya? Tan Yun mengerutkan kening, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, pria besar itu terus terbang. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, 1,5 bulan lagi telah berlalu. Saat ini, Tan Yun telah menembus 73,5 juta mil, tetapi masih belum ada jejak makhluk hidup. Pada saat ini, napas serius memenuhi hati Tan Yun. Tidak ada makhluk hidup di jurang 72,5 juta mil. Tan Yun tampak serius dan berkata dengan serius, apakah itu kutukan atau warisan dari binatang buas yang kuat? Akibatnya, ini terjadi. Aneh-aneh. Tan Yun mengerutkan kening. Pria besar, ayo terbang, aku tidak percaya. Dengan kecepatanmu, kita tidak bisa terbang ke bagian terdalam jurang. Pada saat yang sama, pintu masuk ke Gat Burial Abyss. Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fu mendengarkan angin dan yang lainnya cemas. Karena dalam 5 hari lagi, uji coba tanah abadi akan segera berakhir, tetapi Tan Yun masih belum keluar dari jurang maut. Mu Meng menatap orang-orang dan berbisik, jangan khawatir, semuanya, token identitas Tan Yun masih utuh, menunjukkan bahwa dia masih hidup, mungkin dia sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Meskipun Mu Meng mengatakan itu, siapapun dapat melihat butiran keringat di dahinya dan melihat gelombang di hatinya. Waktu dihabiskan dalam kepanikan dan antisipasi semua orang. 5 hari kemudian, siang, tengah hari. Pada saat ini, 100.000 mil jauhnya dari barat laut, di Gunung Peri Ruang dan Waktu, hanya 3 jam terakhir yang tersisa untuk pembukaan terowongan waktu. Mu Meng gemetar, menatap penuh semangat ke pintu masuk berkabut hitam, dia langsung pingsan, air mata mengaburkan pandangannya. Tan Yun, tolong keluar dengan cepat, oke. Wow, terowongan waktu akan segera terbuka. Aku mohon cepatlah keluar, keluarlah. Tangisan tak berdaya Mu Meng menyayat hati. Air mata Zhong Wu Xiao menetes, dia berlutut dan melihat ke langit, membenturkan kepalanya seperti orang gila. Tuhan, tolong buka matamu dan biarkan Tan Yun keluar. Tolong. Sue Zian telah lama menangis. Gongsun Ruoxi, Huang Fu mendengarkan angin, dan bahkan semua murid di setiap baris meneteskan air mata kesedihan. Mereka tahu bahwa begitu terowongan waktu ditutup, mereka tidak dapat kembali ke Sekte Abadi-Abadi. Kegagalan untuk kembali berarti kematian. Karena sebelum persidangan, Master Sekte dari Sekte Abadi-Abadi,
Ruyan Wuji mengatakan bahwa ketika terowongan kosong ditutup, gedung pencakar langit besar yang menutupi area percobaan 10 juta li akan runtuh. Pada saat itu, monster tier 3, tier 4, dan tier 5, berubah menjadi gelombang binatang buas, akan merusak seluruh area percobaan. Pada saat itu, akankah Tan Yun memiliki cara untuk bertahan hidup? Di mata semua orang, itu tidak mungkin. Bab 469 seperti yang Anda inginkan. Bingbing, pergi dan bujuk suster mudamu. Jun Buping melihat ke samping ke arah Sangguan Bingbing. Ya, Sangguan Bingbing berkata sedikit, menyeka air mata dari sudut matanya, dan mendukung Mu Meng, yang menangis, dan berkata, kakakmu, jangan menangis. Karena tanda identitas Tan Yun masih utuh, itu berarti dia masih hidup. Selain itu, dia dilindungi oleh orang besar, tidak ada bahaya, kamu harus lebih kuat, mungkin Tan Yun akan keluar nanti. Ketika Sangguan Bingbing menghibur Mu Mengging, Gongsun Ruoxi membantu Zhong Wuxiao yang berlutut di tanah, dan juga menghibur Zhong Wuxiao. Mu Mengqi dan Zhong Wuxiao secara bertahap berhenti menangis, dan Liu Shen menatap pintu masuk berkabut hitam tanpa seorang master. Setengah jam kemudian, putri kedua dan semua orang putus asa, dan Tan Yun masih belum muncul. Pada saat ini, hanya ada 2,5 jam tersisa sebelum pembukaan terowongan ruang waktu, dan dia perlu mengendarai senjata harta karun terbaik, dan segera bergegas ke Gunung Peri Ruang dan Waktu 100.000 mil jauhnya. Mendengar angin, Huang Fu menghela nafas dan berkata dengan susah payah, saudari mudamu dan saudari Zong, kita harus pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao berkata serempak. Huang Fu mendengarkan angin dan berkata dengan sedih, dua junior, jika kita tidak pergi lagi, kita tidak akan punya waktu untuk kembali melalui terowongan waktu. Tanpa menunggu Huang Fu mendengarkan desas-desus itu, dia dipotong oleh Zhong Wuxiao yang menangis, pergilah, aku ingin tinggal dan menunggunya, aku tidak ingin meninggalkannya, aku tidak mau. Zhong Wuxiao putus asa, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tan Yun belum keluar. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Karena Anda harus tahu bahwa Tan Yun adalah penyelamat mereka. Semua orang benar-benar tidak berdaya. Huang Fu mengerti bahwa untuk membujuk Mu Mengqi pergi, dia harus memiliki murid Danmei. Bagaimanapun, dia adalah orang Fu Mei, jadi dia memandang Luo Fan dan Song Hong yang memiliki hubungan kuat dengan Tan Yun. Luo Fan menyeka air matanya dan datang ke Mu Menggu, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Saudari mudamu, pikirkan dari posisi lain, saya pikir Tan Xiandi, dia pasti tidak ingin Anda dan Zhong Wuximei menunggunya di sini. Dia pasti sangat ketakutan. Kamu tidak bisa melewati terowongan waktu dengan aman dan kembali ke Sekte Abadi-Abadi. Dia pasti lebih takut. Kamu akan mati di bawah gelombang binatang buas karena dia tinggal, bagaimana menurutmu? Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao gemetar. Setelah keheningan yang lama, Mu Meng mendecakkan kepalanya seolah kehilangan jiwanya, dan bergumam, berhenti bicara, kami akan pergi bersamamu. Semua orang merasa lega setelah mendengarkan. Kakakmu, apakah kita benar-benar akan meninggalkannya? Zhong Wuxiao melemparkan dirinya ke pelukan Mu Meng, dan putri kedua menangis. Setelah beberapa saat, Mu Menggu mengangkat tangannya untuk menyeka air mata Zhong Wuxiao. Kakak, kamu harus percaya bahwa orang yang kita cintai tidak akan mati. Dia akan hidup di depan kita suatu hari nanti. Jadi jangan sedih, jangan sedih. Zhong Wuxiao tersedak dan mengklik kepalanya. Mu Mengqi memandang kerumunan, matanya yang berkaca-kaca dipenuhi kekhawatiran, jika Anda memiliki sesuatu, tolong rahasiakan. Kakakmu, tolong katakan. Huang Fu mendengarkan Feng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, dan Lu Ren secara bersamaan. Kakak ipar, tolong bicara. Kakak ipar, kata-katamu adalah perintah kakak Tan. Murid-murid dan Mai mulai berbicara. Mu Mengqi mengendalikannya untuk berhenti menangis. Suaranya sedikit bergetar, semua orang tahu betul bahwa kebanyakan dari kita dapat hidup sampai hari ini karena Tan Yun. Itu juga karena Tan Yun sehingga kita hampir bisa menghancurkan seluruh pasukan Istana Keabadian Jiwa Ilahi dan murid Sekte Abadi-Abadi. Jika dia benar-benar tinggal di Tanah Abadi, saya harap Anda akan mengatakan bahwa Tan Yun sudah mati setelah kembali ke Xianzong Abadi melalui terowongan waktu. Bagaimanapun, Tanah Abadi adalah wilayah Xianzong Abadi. Tan Yun membunuh begitu banyak orang dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi. Jika Ruyan Wuji dan Zhuge Yu tahu bahwa Tan Yun masih hidup,
Aku khawatir mereka akan membuka terowongan ruang waktu lagi setelah kita meninggalkan surga abadi. Mendarat dan pergi ke keabadian, temukan dan bunuh Tan Yun di tanah itu. Setelah mendengar ini, semua orang menangis dan setuju. Selanjutnya, Huang Fu mendengarkan angin untuk mengorbankan perahu roh yang paling berharga, dan setelah menaiki perahu roh bersama semua orang, hanya Mu Menggu, Zhong Wuxiao, dan Sue Ziyan yang tetap berada di luar pintu masuk. Mu Mengya menghadapi jurang, tiba-tiba, menangis serak, Tan Yun, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku dan Sister Xiao. Kamu harus kembali hidup-hidup, jika tidak, kami tidak akan memaafkanmu sampai kami mati. Setelah itu, Mu Meng menoleh, menarik Zhong Wuxiao dan Sue Ziyan, yang sudah menangis dan matanya bengkak, dan naik ke perahu roh. Mendengarkan angin, Huang Fu menatap dewa mengubur jurang dengan air mata dan berbisik pada dirinya sendiri, Saudara Tan Xian, aku menunggumu kembali. Setelah itu, Huang Fu mendengarkan angin untuk menggerakkan perahu roh dan menuju ke Gunung Peri Ruang dan waktu 100.000 mil jauhnya. Pada saat aplikasi, 3/4, penyimpangan hari. Pada saat ini, terowongan ruang waktu terbuka, ada saat terakhir yang tersisa. Nangong Yukin berhenti sedingin es. Embusan angin meniup rambutnya di puncak Gunung Peri dalam ruang dan waktu, dan sudut roknya terbang, sedingin gadis misterius 9 hari yang turun ke dunia. Di sampingnya, Ru Yanchen, yang sudah pulih dari luka-lukanya, tampak galak dan berkata, gadis suci, kita harus memberitahu ayahku dan tuan istana penyebab kematian dua murid sekte kuno kita. Di masa depan, biarkan Huang Fu Seng Zon Sue membayar hutangnya. Itu alami. Suara Nangong Yukin dingin dan menakutkan. Tiba-tiba, Nangong Yukin mengangkat alisnya, dan niat membunuh tanpa akhir muncul di matanya yang indah, tetapi melihat perahu roh berderap di langit. Tidak lama setelah Lingzu terbang ke puncak, Nangong Yukin dan Ru Yanchen tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, tetapi mereka melihat semua murid Huang Fu Sengzong di Lingzu, mata mereka merah, dan air mata tidak kering. Desir Sam, Mu Menggu dan yang lainnya menjarah perahu roh satu demi satu, dan berdiri dengan wajah sedih, menutup mata terhadap Nangong Yukin dan Ru Yanchen. Ru Yanchen tiba-tiba menemukan sesuatu, dan segera tertawa dan berkata, tes, mengapa kamu tidak melihat Tan Yun kembali? Dan kamu menangis seperti ini, mungkinkah Tan Yun sudah mati? Hahaha, selamat mati, selamat mati. Petik 2. Kamu binatang, coba lagi. Tubuh Mu Meng bergetar, dan sosoknya melintas, muncul di depan Ru Yanchen. Berdengung. Segera setelah itu, lebih dari 100 murid Pilfest Cells melepaskan nafas alam pemurnian jiwa, bayangan-bayangan bersinar, dan mereka mengepung Ru Yanchen dan Nangong Yukin. Para murid dan Mei berteriak serempak, suara niat membunuh naik ke langit, merobek lautan awan. Kamu mengatakannya lagi, kami pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Ru Yanchen tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan menggigil, jangan marah, semuanya, aku baru saja menyelipkan lidah sebentar, aku tidak akan mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya. Mendengar itu, para murid dan Mei berubah menjadi bayangan dan menghilang di sekitar Ru Yanchen. Di mana yang lain? Di mana yang lain? Pada saat ini, ketika Nangong Yukin menemukan bahwa di antara murid-murid dan Mei, tidak ada Tan Yun, kepanikan yang tak dapat dijelaskan memenuhi hatinya. Wajah Nangong Yukin pucat, menatap Mu Meng, dan mau tak mau bertanya, di mana Tan Yun Ren? Selanjutnya, kata-kata Mu Meng membuat tubuh Nangong Yukin bergetar hebat. Seperti yang kamu inginkan, dia sudah mati. Mu Mengmo memelototi Mu Nangong Yukin, dan berkata dengan dingin. Meskipun dia tahu bahwa tidak beruntung untuk mengatakan kematian, agar tidak membocorkan berita bahwa Tan Yun masih hidup, dia hanya bisa mengatakan itu. Bab 470 dari hati yang menangis darah. Mati. Nangong Yukin bergumam pada dirinya sendiri, menekan kepanikan di hatinya, tetapi Jiao Chu masih tidak bisa menahan gemetar. Dia menatap Mu Meng dengan keras kepala, mencoba melihat ke dalam hatinya, kamu bilang dia sudah mati, dia mati. Kepada siapa kamu berbohong? Wajah Nangong Yukin yang menakjubkan tidak berdarah, dan ada kesemutan di hatinya. Namun, tampilan dan sikap Nangong Yukin, di mata semua murid Huang Fu Sengzong, berasal dari keengganan dan kemarahannya. Bagaimanapun, Tan Yun membunuh begitu banyak orang di Istana Jiwa Abadi, Tan Yun yang memimpin dia dan yang lainnya, dan hampir menghancurkan seluruh pasukan Istana Abadi Jiwa. Di mata semua orang,
Namong Yukin gemetar karena marah karena dia membenci dirinya sendiri dan tidak membunuh Tan Yun secara pribadi untuk membalas dendam. Percaya atau tidak, Mumeng memelototi Namong Yukin dan Ru Yanchen dengan air mata dan air mata. Kamu adalah hadiah dari Tan Yun sehingga kamu bisa hidup sampai hari ini. Mulai sekarang, jika kamu berani mengatakan apa yang bukan Tan Yun, aku akan membunuhmu terlepas dari konsekuensinya. Murid dan Mai tiba-tiba berteriak dengan marah, kakak ipar berarti apa yang kami maksud. Melihat penampilan pembunuh dari murid-murid dan Mai, Ru Yanchen mau tidak mau mengecilkan lehernya, tidak berani melihat langsung. Di sisi lain, ada kesedihan yang tak terlihat di mata indah Namong Yukin, dan dia berkata pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Dia pasti berbohong padaku. Aku tidak percaya dia akan mati. Aku tidak percaya, dia. Namong Yukin mengepalkan tinjunya, menatap ke kejauhan, mengharapkan Tan Yun muncul. Pada saat ini, semua kebenciannya pada Tan Yun ditelan oleh kekhawatiran dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Dia tidak bisa tidak merasa seperti ini. Dia juga membenci cintanya yang tak dapat dijelaskan untuk Tan Yun, dan dia juga berpikir bahwa hidup dan mati Tan Yun tidak ada hubungannya dengan dia, tapi sekarang, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Tan Yun dan menantikan kembalinya Tan Yun. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, di atas puncak, lautan awan bergulung, dan ketika angin sedang berburu, terowongan ruang waktu yang gelap dengan diameter ratusan meter muncul di langit. Terowongan ruang waktu dibuka selama 1 jam. Pada saat ini, semua orang secara mengejutkan dengan suara bulat dan tidak ada yang masuk lebih dulu. Huang Fu Shengzong dan yang lainnya secara alami menantikan kedatangan Tan Yun, dan mereka masih menantikan keajaiban. Ru Yanchen ingin melihat dengan matanya sendiri apakah Tan Yun masih hidup. Jika Tan Yun tidak muncul sampai terowongan waktu ditutup, dia akan percaya bahwa Tan Yun benar-benar mati. Buk, buk. Semua orang di jantung Huang Fu Shengzong berdetak sangat keras. Waktu berlalu, dan setelah setengah jam, Tan Yun tidak muncul. Ketika terowongan ruang waktu ditutup dan menit terakhir tersisa, para murid Huang Fu Shengzong melihat ke arah Gat Burying Abyss, air mata sepertinya membanjiri dunia. Sudut mulut Ru Yanchen sedikit naik, dan dia tidak bisa menahan senyum. Jika tidak, apakah murid Huang Fu Shengzong akan berada di puncak, dia pasti akan tertawa. Namong Yukin masih terlihat tenang dan langsing, tidak ada yang memperhatikan, kuku di kedua tangannya telah menembus ke telapak tangan. Ketika terowongan kosong hampir ditutup dengan 10 napas tersisa, keajaiban tidak terjadi. Dalam kehampaan yang kosong, tidak ada kembalinya Tan Yun. Saudara Tan Xian, Luo Fan, yang selalu stabil, tiba-tiba membanting lututnya ke tanah, berlutut di puncak, melihat ke arah jurang pemakaman dewa, air mata mengalir di pipi ketabahannya, dan meraung, terima kasih atas tolong. Petik 2. Saudara Tan Xian, terima kasih atas rahmat yang menyelamatkan jiwamu. Song Hong kehilangan kendali atas emosinya, dan berlutut sambil menangis. Wow, kakak Tan. Segera, para murid dan Mai menangis dengan sedih, berlutut ke arah jurang pemakaman dewa, dan berteriak serempak, terima kasih atas bantuanmu. Apa yang dilakukan murid dan Mai adalah bergerak. Meskipun mereka tahu bahwa Tan Yun masih hidup, mereka tidak berani memikirkan bagaimana Tan Yun akan menghadapi gelombang binatang ketika gedung pencakar langit yang menyelimuti area percobaan menghilang. Di mata semua orang, ya, Tan Yun memang memiliki singa Dewa Naga Emas, tetapi singa Dewa Naga Emas hanyalah periode pertumbuhan tingkat ketiga, tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak dapat sekuat yang dapat menahannya, pasang hewan. Pada saat ini, Huang Fu Tingfeng, Kesi Nyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Lu Ren, dan murid lainnya semua berlutut. Mereka tahu bahwa Tan Yun pantas berlutut untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena Tan Yun menyelamatkan hidupnya 2 kali. Dikatakan bahwa seorang pria memiliki air mata dan tidak mengibaskannya dengan ringan, tetapi dia tidak sedih. Mendengarkan angin dan yang lainnya, Huang Fu merasa patah hati ketika dia memikirkan Tan Yun menghalangi adegan Blazing Griffon dan Black Griffon untuk menjaga dirinya tetap hidup ketika dia dikubur di dalam jurang. Saudara ipar, Sue Zian tampak seperti anak tunawisma. Dia lemas di puncak gunung, menangis dengan keras. Zhong Wuxiao berjongkok di tanah dan menangis. Pada saat ini, hanya Mu Mengqi yang tampak sangat tenang, matanya menatap kosong ke arah jurang pemakaman dewa, hanya air mata yang berdeguk, menceritakan kesedihan tuannya. Jangan menangis, kurasa Tan Yun tidak ingin melihat kita sekarang.
Mumeng memejamkan matanya, air mata menetes, terowongan waktu, masih ada 5 napas untuk ditutup, jadi ayo masuk. Semua orang menjawab, dan segera, pedang terbang yang melangkah itu melesat ke terowongan ruang waktu dan menghilang. Hanya Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian yang tetap di tempatnya. Saudari Xiao, ayo pergi. Mumeng membuka matanya dan mengarahkan pandangannya ke arah God Burial Abyss, tinggal untuk waktu yang lama. Kemudian, memalingkan kepalanya dan menangis, Yujian naik ke udara, tergantung di bawah terowongan waktu, dan dengan tegas berkata kepada Zhong Wu Xiao dan Sue Zian yang menangis sambil menangis, pergi. Wow, Sue Zian menangis dan menghilang ke dalam terowongan ruang waktu yang gelap bersama dengan Zhong Wu Xiao, menginjak pedang terbang dan Mu Mengqi. Di puncak, Ru Yanchen buru-buru meneriakkan Nangong Yukin, cepatlah, lalu pedang itu terbang ke terowongan ruang waktu, menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, terowongan ruang dan waktu ditutup, dan ada 3 napas terakhir yang tersisa. Ketika semua orang pergi, Nangong Yukin tiba-tiba jatuh ke tanah, mencengkeram jantungnya dengan tangan kanannya, tubuhnya yang halus berkedut hebat. Dia merasa sakit hati dan tidak tahan lagi. Tan Yun. Nangong Yukin Zui memanggil dengan air mata dan darah, dan seteguk. Darah menyembur keluar dari Tan Kou. Pada saat ini, semua kebenciannya pada Tan Yun menghilang. Pada saat ini, dia yakin bahwa Tan Yun benar-benar mati. Pada saat ini, kesedihan tak berujung mengamuk di setiap sarafnya. Pria yang membuatnya merasa sedih dan patah hati telah tiada. Pergi tiba-tiba. Dia terkejut. Wow, Nangong Yukin menangis tak berdaya, tolong jangan mati, aku tidak akan membalas dendam padamu, aku tidak akan membalas dendam padamu. Aku hanya memintamu untuk muncul di hadapanku hidup-hidup, aku tidak ingin kehilanganmu, aku tidak bisa kehilanganmu. Tan Yun. Nangong Yukin mengangkat kepalanya, dan dengan air mata yang memilukan, tetesan darah yang mengasihani dan air mata terlepas dari wajahnya yang pucat. Pada saat ini, di atas puncak, terowongan ruang waktu mulai menyusut perlahan. Dengan darah dan air mata, Nangong Yukin menanggung kesedihan yang tak ada habisnya, berdiri dengan gemetar, menginjak pedang terbang, dan menembak ke terowongan ruang waktu. Segera, terowongan waktu ditutup, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya.